Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Habib di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tetua Asya bertanya, kenapa semakin berkabut saat kita maju? Chongtia menjawab, ini adalah hal yang normal di sini. Ada banyak kelembaban di daerah ini, ditambah suhu rendah sekarang. Terus, pas lagi jalan pakai speedboat, tiba-tiba Chongtian lompat dari speedboatnya. Tidak, Xiao Chongtian melompat ke air untuk melarikan diri. Changyi berkata, tunggu Tetua Asya, ini adalah formasi kabut dan berbahaya untuk masuk ke air jika kau tidak terbiasa dengan air. Tetua Asya bertanya, formasi kabut, bagaimana dengan Xiao Chongtian? Jangan khawatir, dia tidak akan lolos. Dalam hati Xiao Chongtian, daerah ini penuh dengan energi spiritual dan sudah lama dicari. Tetapi karena formasi kabut ilusi di perairan ini, sejauh ini belum ada yang bisa menemukan tempat ini. Hanya mereka yang akrab dengan perairan ini yang dapat mengikuti batu-batu besar di bawah air untuk mengidentifikasi jalan keluar dari formasi kabut ilusi ini. Kau ingin menghancurkan keluarga Xiaoku. Sekarang matilah kau di sini. Dan sekarang kita udah setengah jam nih. Changyi muter-muter. Tetua Asya berkata, oh tidak, kita sepertinya terjebak di perairan ini dan gak bisa keluar. Kita telah berkendara ke depan selama lebih dari setengah jam, tetapi tampaknya kami masih di tempat yang sama. Changyi merespon, jangan khawatir. Aku sudah menyelidiki formasi ini sejak beberapa waktu yang lalu. Sekarang, aku tahu cara menghancurkan formasi ini. Aku adalah kaisar tertinggi. Bagaimana mungkin formasi kabut yang lemah ini bisa menjebakku? Formasi semacam ini sangat mudah untuk dihancurkan. Yang harus kau lakukan adalah menghancurkan pusat formasi. Dalam hati Changyi, tetapi formasi ini sama sekali tidak dibuat oleh Xiao Chongtian. Kuncinya adalah menemukan pusat formasi. Lalu, tiba-tiba Changyi lompat dan menyerang pusat formasinya. Dan terjadi sebuah ledakan. Dan akhirnya kabutnya pun mulai menghilang. Hebat, kabut perlahan-lahan mulai menghilang. Lihat ke sana semuanya. Ada sebuah pulau di sana. Kita menemukannya. Dan akhirnya mereka pun pergi ke pulau itu. Master Chang, si tua kentut Xiao Chongtian itu, dia tidak berbohong. Tempat ini sangat kaya dengan energi spiritual. Dalam hati Changyi, energi spiritual di sini tampaknya tumpah keluar dari dalam tanah. Hei, lihat itu, anjing tua Xiao Chongtian. Dan melihat mereka masih hidup, Xiao Chongtian kaget. Kalian masih hidup? Kau berani aku mencoba menjebak kami dalam formasi itu. Tetua Asya baru mau menyerang, tapi dengan cepat Chongtian langsung menyerangnya dan dia pun langsung kabur. Kakek, apa kakek baik-baik aja? Orang lemah sepertimu ingin menangkapku. Berhentilah bermimpi Pak Tua. Tapi tiba-tiba, ini tiba-tiba dengan cepat Changyi langsung menggunakan skill jaring-jaringnya guys, benang-benangnya untuk menangkapnya. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri? Kau diberi kesempatan untuk hidup, tetapi kau tidak menghargainya. Master Chang, mohon ampun Master Chang. Aku mohon untuk mengampuni hidupku sekali lagi. Aku bodoh saat itu dan membuat kesalahan. Changyi membalas, orang yang menghabisiku ingin aku mengampuni hidupnya. Dan dengan cepat Changyi pun langsung menghabisinya. Dalam hati mereka berdua, syukurlah kami tidak membuat Master Chang menjadi musuh saat itu. Dengan cepat Feng Er langsung berlutut dan langsung berkata, aku mohon Master Chang untuk menerima aku sebagai murid Anda. Mulai sekarang, aku akan mengikuti Master Chang. Gak peduli apa yang Master Chang minta, aku akan melakukannya. Kau gak layak untuk menjadi muridku. Tetua Asya merespon, Master Chang, meskipun Feng Huang tidak terlalu berbakat,
Dia adalah pekerja keras. Dengan sedikit bimbingan dari Master Chang, aku yakin dia tidak akan mengecewakan Anda. Changi melanjutkan, aku tidak akan mengulangi apa yang aku katakan untuk kedua kalinya. Feng Er berkata, kakek, itu semua salahku karena tidak cukup berkemampuan. Changi melanjutkan, tapi seperti yang dijanjikan, aku akan memberikan beberapa petunjuk atau arahan. Itu terserah kamu, apa kau bisa mencapai standarku atau tidak. Pasti, aku tidak akan mengecewakan Master Chang. Ini, sekarang aku akan memberikanmu 9 putaran telapak tangan membara. Kau harus memahaminya sendiri. Dalam hati Changi, 9 putaran telapak tangan membara ini tidak dianggap sebagai teknik yang unggul di tingkat Xiu Chen. Tetapi di dunia ini, di mana energi spiritual sangat tipis, itu pasti sangat dianggap sebagai teknik tertinggi. Ketua Xia merespon, kami berutang budi kepada Master Chang. Terima kasih. Changi melanjutkan, baiklah, ada banyak energi spiritual di sini. Jadi pergilah dan mulailah berkultivasi sendiri sekarang. Aku akan mengasihkan diri selama beberapa hari juga. Baik Master Chang. Dan di pulau ini akhirnya Changi mulai berkultivasi. Ternyata apa yang disebut tempat diberkati ini memiliki sejumlah besar energi spiritual yang terkumpul di dalamnya. Itu karena banyaknya kristal yang tersimpan di bawah tanah. Kristal dalam jumlah besar bahkan jarang di alam atau dunia Xiu Chen, dunia Xiu Chen. BTW ini sedikit ada note dari translator nih. Maaf para bosku, bukan tingkat Xiu Chen, tapi alam atau dunia Xiu Chen. Mungkin dunia Xiu Chen tuh dunia sebelum dia direinkarnasi balik ke bumi ya. Bahkan kristal dalam jumlah besar pun jarang di dunia Xiu Chen. Meskipun mereka tidak dianggap berkualitas tinggi, untungnya aku memiliki energi violet Hongmeng untuk melindungi fondasiku. Jika tidak, aliran energi spiritual yang begitu besar yang akan masuk ke dalam tubuhku ini pasti akan menyebabkan tubuhku meledak dan membunuhku. Changi pun terus berkultivasi sampai 7 hari kemudian. Kultivasi tubuh raja akhirnya mencapai tingkat kesempurnaan pertama. Hanya 1 langkah lagi ke tingkat kedua. Di dunia Xiu Chen, itu sudah sebanding dengan kultivator di puncak pembentukan fondasi. Itu setara dengan tahap awal Master Suci di dunia bela diri kuno bumi ini. Oh iya, aku hampir lupa tentang pedang pendek yang aku dapatkan dari pelelangan. Biarkan aku melihat apa sebenarnya yang memancarkan energi spiritual dari dalam pedang ini. Dan akhirnya dipecahkan dari pedang ya. Keluar seperti apa nih? Kayak anakan. Intinya ada sebuah makhluk yang keluar. Ini ada penjelasan nih. Embrio pedang adalah bentuk embrio dari pedang terbang. Dan ada tingkatan embrio pedang yang berbeda tergantung kualitasnya, yaitu bawah, menengah, tinggi, terus tertinggi. Dan embrio pedang bawaan yang legendaris. Oke, berarti ini adalah embrio pedang ya. Itu adalah embrio pedang. Dan itu adalah embrio pedang berkualitas tertinggi. Si embrionya mau kabur. Oh enggak, kau nggak bisa pergi. Dan Changi berhasil menangkapnya. Aku tidak akan pernah berpikir aku akan menemukan harta karun seperti ini di bumi. Bahkan di dunia Xiu Chen pun, ini hanyalah penggaruk kepala. Namun, ini hanya dalam bentuk embrio kasar dari pedang terbang asli. Untuk memperbaiki pedang terbang ini ke bentuk aslinya, aku perlu mengumpulkan bahan yang sesuai. Aku perlu meluangkan waktu untuk pergi ke rumah dagang seniman bela diri kuno untuk melihat apakah ada bahan yang cocok atau enggak. Changi pun akhirnya pergi menemui Feng Er dan juga Tetua Xia. Di sini Feng Er masih latihan. Dalam hati Changi, ternyata bakat gadis ini nggak buruk. Ditambah, dia memiliki fisik beratribut api. Dikombinasikan dengan 9 putaran telapak tangan membara, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Master Chang, Anda akhirnya kembali dari pengasingan Anda. Changi menjawab, Tetua Xia, tampaknya kau juga telah menembus ke tahap Grandmaster. BTW Grandmaster itu Chongxi ya. Itu benar, Master Chang. Terima kasih kepada Master Chang karena telah membawaku dan cucuku ke tempat surgawi ini. Berkat teknik modifikasi Master Chang, aku bisa menerobos ke tahap Grandmaster dalam 2 hari. Changi berkata, ya sudah waktunya bagi kita untuk bersiap-siap dan kembali. Baik, terus tiba-tiba, pencuri kurang ajar. Berani kalian masuk tanpa izin di pulauku. Dan orang yang datang ini, orang misterius ini, dia bisa jalan di air. Dalam hati Feng Er, orang ini bisa datang dengan menginjak air. Apakah dia immortal di pulau ini? Dan ternyata, Tetua Xia mengetahui orang ini. Namanya adalah Meng Nantian, pemimpin dari keluarga Meng. Tetua Xia berkata, Master Chang, Meng Nantian ini juga salah satu yang terbaik di Yanqing. Dia dikabarkan sedikit lagi ke tingkat Grandmaster tahap tinggi. Dalam hati Changi, hah? Tingkat Grandmaster? Dia dari Yanqing juga? Hei, dari mana kalian berasal? Cepat katakan, bagaimana kalian bisa masuk ke pulauku? Tetua Xia menjawab, kami hanya ingin menggunakan energi spiritual yang melimpah di sini untuk berkultivasi untuk beberapa waktu. Mohon senior, tiba-tiba, gak mungkin. Pulau ini hanya bisa menjadi milikku sendiri. Aku memberi kalian 5 menit untuk meninggalkan pulau ini dengan cepat. Jika tidak, aku akan menghabisi kalian tanpa ampun. Dalam hati Tetua Xia, meskipun kami memiliki kekuatan tak terduga dari Master Chang, tetapi di sisi lain, bagaimanapun mereka ada seorang pemimpin keluarga yang dekat dengan tingkat Grandmaster tahap puncak. Tidak seperti Xiao Chongtian, dia hanya tingkat Grandmaster tahap rendah dan kekuatannya sangat berbeda.
Master Chang baru aja menerobos ke tingkat Grandmaster, jadi dia mungkin bukan lawannya. Changi berkata, aku juga memberimu 2 menit. Segera tinggalkan pulau ini. Kalau tidak, aku juga akan menghabisimu tanpa ampun. Meng Nantian berkata, rumor mengatakan bahwa seorang master muda telah muncul dari dunia seni bela diri kuno di kota Yunle. Orang itu juga memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Xia Kuoxiong. Apakah itu kau? Changi menjawab, iya, itu aku. Tanpa diduga, ketenaranku sudah menyebar ke Yanqing. Sangat sombong pada usia muda. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Meng Nantian menyerang Changi, tapi Changi dengan mudah mematahkan serangannya. Kau lebih dari seorang master atau ahli. Bagaimana mungkin di usia begitu muda kau? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kau terlalu lemah. Nah, kau mau mati ya? Dia pun menyerang ke arah Changi, tapi Changi dengan mudah mengempaskannya. Monster, tingkat Grandmaster tahap tinggi di usia yang begitu muda. Changi berkata, apa yang aku katakan tadi masih berlaku. Aku akan memberimu 2 menit. Jika tidak, nah, aku akui kau sangat kuat. Tetapi hari ini adalah hari kau akan mokat. Tiba-tiba dia mengeluarkan seperti sebuah artefak. Artefak? Ini adalah rahasia terbesarku. Pernah ada seorang ahli tingkat tinggi yang dihancurkan oleh senjata ini. Sayang sekali, senjata ini hanya bisa diaktifkan setiap 6 bulan sekali. Kalau tidak, keluarga Mengko akan melampaui keluarga kelas atas itu sejak lama. Kau bisa bangga mati dengan senjata ini. Sayang sekali, dunia ini akan kehilangan ahli sepertimu. Master suci atau Saint Master dengan masa depan. Nah, matilah kau. Dia pun menyerang ke arah Changi. Master Chang, sayang sekali, dia telah berubah menjadi abu. Dia memiliki bakat yang bagus dan aku berencana untuk menerimanya sebagai bawahan. Tapi tiba-tiba, kalau begitu aku ucapkan terima kasih sebelumnya. Changi masih nggak apa-apa guys. Master Chang, Anda baik-baik aja. Melihat itu, Meng Nantian, dia kaget. Hah, gak mungkin. Bagaimana bisa? Changi berkata, bagaimana bisa kau menghabisiku dengan keterampilan sepele seperti itu? Kau seharusnya nggak bisa menghindari serangan senjata ini. Bahkan jika kau tingkat Grandmaster tahap tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun senjatamu dan cermin trigramku sama-sama artefak sihir, tapi cermin trigramku jauh lebih kuat. Changi pun menyerang menggunakan trigram yang dia dapatkan dari perelangan lebih tepatnya ya. Dia menyerang ke arah Meng Nantian, dan Meng Nantian akhirnya pun tumbang dengan sekali serangan. Feng Er berkata, Meng Nantian, kau berani memperdebatkan pulau ini dengan Master Chang? Bunuhlah aku jika kau ingin menghabisiku. Aku, Meng Nantian, bukanlah orang yang rakus hidup dan takut mokat. Dalam hati Changi, tidak disangka, tidak seperti Xiao Chongtian, Meng Nantian ini memiliki sedikit harga diri, dan dia dari Yanqing. Changi berkata, Meng Nantian, aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Bersumpah setia kepada aku mulai sekarang, dan aku akan mengampuni hidupmu. Kau ingin aku setia kepada bocah sepertimu? Tuan Xia berkata, Tetua Xia ya, Meng Nantian, Master Chang akan mengampuni hidupmu. Karena itulah kau harus setia padanya. Jikalau kau ingin melawan Master Chang, aku takut bukan hanya kau, tapi seluruh keluarga Meng akan menderita. Dalam hati Meng Nantian, di usia yang begitu muda, tingkat kultivasinya mungkin Xia Kuoxiong benar. Aku, Meng Nantian, atas keluarga Meng, kami bersedia bersumpah setia kepada Master Chang. Bagus, berdirilah. Baik Master Chang. Dalam hati Changi, tampaknya artefak ini akan mencapai batasnya jika digunakan beberapa kali lagi. Ya udah, ayo kita kembali. Tetua Xia berkata, baik, aku akan menyiapkan perahu. Dalam hati Changi, dengan Meng Nantian sebagai pion, akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu di Yanqing. Changi berkata, ada sesuatu yang harus aku minta untuk kau lakukan. Meng Nantian menjawab, katakanlah Master Chang. Changi menjelaskan, kembalilah ke Yanqing dan bantu aku untuk mengawasi keluarga Song, salah satu dari 10 keluarga teratas di Yanqing. Lihatlah, apakah mereka terlibat dengan orang yang mencurigakan. Meng Nantian merespon, keluarga Song, aku ingin tahu apa yang diinginkan Master Chang. Changi menjawab, kau gak perlu tahu untuk saat ini. Yang harus kau lakukan adalah melakukan apa yang aku suruh untuk kau lakukan. Aku mengerti. Nah, sekarang kita lompat ke setengah jam kemudian, di mana Meng Nantian turun, dan di sini Changi ditelepon ibunya nih. Changi, apa bisa kau pulang dengan cepat? Changi bertanya, ibu, kenapa begitu mendesak? Ibunya menjawab, tunanganmu akan datang mengunjungimu. Hah? Tunanganku? Kapan aku punya tunangan? Ibunya menjawab, ceritanya panjang, jadi cepatlah pulang. Baiklah, aku akan segera pulang. Akhirnya teleponnya dimatiin. Terus tiba-tiba ada nelpon, nomor telepon Yu Yao. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Changi, Yu Yao, ada apa? Yu Yao berkata, kemana aja kau beberapa hari ini? Aku menelponmu dan kau tidak menjawab panggilanku. Ketika aku mencarimu di asrama, teman sekamarmu Chu Hao bilang kau pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Apa kau baik-baik aja? Changi menjawab, aku baik-baik aja. Aku akan datang menemuimu nanti. Mari kita bicara secara pribadi. Kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu juga. Dan akhirnya telepon dimatiin. Changi berkata,
kalian kembalilah duluan. Aku harus mengurus sesuatu di rumah. Tetua Asya bertanya, Master Chang, apakah Anda ingin aku mengatur helikopter untuk Anda? Itu akan sangat bagus. Terima kasih. Dan akhirnya helikopternya disediain. Changi bareng Yuyao. Yuyao bertanya, kenapa begitu tiba-tiba pergi ke rumahmu dan bertemu orang tuamu? Changi bertanya, kenapa? Kau nggak mau? Yuyao menjawab, tentu saja mau. Hanya saja aku belum memberitahu orang tuaku tentang ini. Changi menjawab, jangan khawatir. Aku mengerti kenapa kau begitu gelisah. Aku sudah menginstruksikan seseorang untuk memberitahu ayahmu. Mereka pasti akan setuju. Baiklah kalau begitu. Akhirnya mereka naik helikopter. Dalam hati Changi, saatnya untuk kembali dan menyelesaikan sesuatu di rumah sekarang. Dan akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat landing helikopter. Tuan Chang, maafkan aku hanya bisa membawa Anda ke sini. Helikopter tidak diperbolehkan di kota. Changi merespon, oke, aku hanya bisa mengajak Yuyao berjalan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku kembali. Yuyao bertanya, Changi, apakah kita harus membeli sesuatu untuk bibi dan paman? Changi menjawab, Yuyao, jangan khawatir. Orang tuaku sangat ramah, terutama ibuku. Dia akan sangat senang saat melihatmu. Sekarang kita pergi ke sebuah apartemen. Di sini ada ibu dan ayah dari Changi ya. Ibunya bertanya, aku nggak tahu apakah Xiaoyi bisa kembali hari ini. Ayahnya bertanya, apa yang kau lakukan dengan terburu-buru? Kota Anyang berjarak beberapa jam dari kota Yunlei dengan mobil. Menurutmu, dia terbang kembali dengan pesawat, terus tiba-tiba ada yang membuka pintunya. Si ibu Changi bertanya, apa kalian berdua inginkan? Nah, di sini ada 2 orang ya. Ada orang yang kiri adalah Song Yu, dia dari keluarga Song. Sedangkan yang kanan adalah Chiang Shanchan dari keluarga Chiang. Song Yu berkata, adik Chiang, apakah ini rumah tunanganmu? Ini terlalu buruk. Dalam hati si ibu, itu Chiang Shanchan, wanita yang bertunangan dengan Xiaoyi. Bibi dan paman, ada 1 juta yuan di kartu ini. Silakan ambil. Si ibu bertanya, ini kenapa Nona Chiang memberi kami uang? Nih, dan tolong tanda tangan di sini. Maka kontrak pernikahan antara Changi dan aku akan berakhir. Kau ingin membatalkan pernikahan itu? Dalam hati saya, aku tahu gadis kecil ini tiba-tiba datang ke sini. Saat ini bukanlah untuk hal yang baik. Si ibunya melanjutkan, Nona Chiang, aku mengerti bahwa kondisi keluarga kami saat ini tidak layak untuk Nona Chiang. Tapi pernikahan ini diputuskan oleh kedua kakek. Aku takut. Memberi kalian 1 juta, itu juga udah terlalu bagus untuk kalian. Dan masih gak mau menerimanya. Cepat tanda tangan. Jangan buang-buang waktu berhargaku dan Chiang. Chiang Shanchan berkata, kakak Song benar. Dan aku menghormatinya. Kalian adalah seniorku. Jadi aku memberi kalian sedikit wajah. Lebih baik untuk mengambil uangnya dan menandatanganinya dengan cepat. Si ayah berkata, berani kau gadis kecil yang dibesarkan dalam pelukanku, bersikap sangat kasar. Song Yu berkata, bukankah ini jenis pertama dari keluarga Chang? Chang Chen Hai, kenapa kau sekarang menjadi orang yang tidak berguna seperti ini? Kau! Song Yu berkata, kau sekarang telah dibersihkan oleh keluarga Chang, bahkan bukan anggota keluarga Chang. Siapa yang akan menganggapmu serius? Si ibu berkata, Nona Chiang, dengarkan aku sudah memberitahu Xiaoyi, dia akan kembali dalam beberapa hari. Jadi bisakah kita menunggu sampai dia kembali untuk menandatanganinya? Gak bisa, itu harus ditandatangani sekarang. Jika tidak, tanganmu akan hancur hari ini. Terus tiba-tiba, siapa yang berani datang ke rumahku dan berperilaku kejam ini? Xiaoyi, ibu, aku kembali. Xiaoyi, kau akhirnya kembali. Iya ibu, akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Dalam hati ibunya, ada apa dengan anak ini? Baru beberapa bulan sejak dia pergi ke sekolah. Dia pasti sangat rindu dengan rumah ini. Jadi ini Changi yang memiliki kontrak pernikahan denganku. Kenapa dia memberi kesan tidak terduga? Ada juga wanita di sampingnya yang tampaknya memiliki temperamen yang luar biasa. Enggak, Changi hanyalah orang biasa. Changi berkata, lepaskan tangan kotormu dulu. Apakah semua anak dari keluarga besar sepertimu berperilaku seperti ini? Hah? Kau? Apa kau Changi? Benar, itu aku. Mengingat namaku sangatlah penting untukmu, karena kau akan segera mokat di tanganku. Hah? Anak sampah cacat berani berbicara kata-kata liar. Aku hanya membutuhkan 1 jari untuk menghabisimu. Jabingan, kau cari mati. Nah, hati-hati. Dia adalah seorang seniman bela diri kuno, dan Changi menahan serangannya hanya dengan 1 jari. Dalam hati Chiang Shanchan, dia benar-benar bisa menahan telapak tangan Song Yu dengan 1 jari. Dia seharusnya tahu bahwa saudara Song sedang berada di puncak periode vitalitasnya, dan Changi dengan cepat langsung menyerang balik, dan dia pun langsung tumbang. Kau bukan orang biasa. Kau juga seorang seniman bela diri kuno dan tingkatanmu. Changi berkata, awalnya orang yang membinasakan orang tuaku harus dihabisi. Tetapi aku tiba-tiba berpikir bahwa menghabisimu sekarang terlalu mudah bagimu. Kembalilah dan beritahu keluargamu bahwa aku akan menghancurkan keluarga Song dalam 3 hari. Saudara Song. Lalu si Chiang Shanchan langsung dipegang lehernya, ditarik sama Changi. Hei, lepaskan aku. Dalam hati Chiang Shanchan, kekuatan yang mengerikan. Aku gak bisa melawan. Changi menjelaskan, dan juga kau, kembalilah dan beritahu semua keluargamu untuk bersiap-siap. Jangan kecewakan aku. Kalau begitu udah, sana pergi. Dan akhirnya mereka pun mau pergi. Gak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa sebanding dengan ayahku. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jai Chen!